Tuhan Yesus, Engkau sudah berjanji, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, Engkau akan menjamunya sehingga kenyang. Engkau memanggil kepada setiap orang yang haus untuk datang dan minum dari sumber air yang Engkau sediakan. Dibantu oleh lagu yang baru saja kami nyanyikan ini, Tuhan, kami mau datang membawa diri kami bagaikan bejana yang kosong untuk Engkau isi dengan penuh oleh firman Tuhan yang akan memberkati kami. Tolonglah kami setiap orang, baik yang mendengar maupun yang dipercaya untuk mengajar, supaya kami mengerti kebenaran dan pulang dengan berkat yang penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, marilah bersama-sama kita membuka surat Timotius yang kedua, 2 Timotius pasal yang ke-1, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-14. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil itulah, saya ulangi, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerti serta melaksanakan dalam kehidupannya. Amin. Beberapa hari yang lalu, saya menyempatkan diri untuk merapihkan meja kerja saya yang memang biasanya berantakan luar biasa, penuh dengan tumpukan buku dan pelbagai map serta kertas-kertas. Rekan-rekan yang kadang datang membantu saya untuk urusan komputer
tahu betapa berantakannya meja saya. Mengapa saya membenahi meja saya beberapa hari yang lalu? Karena saya sedang mempersiapkan naskah khotbah ini yang judulnya Jejak-jejak kaki orang tua untuk anak-anaknya. Loh, ada apa urusan antara khotbah ini dengan membereskan meja? Itu ada ceritanya, saudara. Ceritanya begini. Pernah beberapa waktu yang lalu Ibu Ratna menegur dan meminta Karissa untuk membereskan meja belajar yang sering out-outan juga. Lalu jawab Karissa apa? Dia bilang, I got it from daddy. Maksudnya apa? Mejaku berantakan dan kebiasaanku ini aku dapat gennya itu dari daddy. Karena daddy mejanya berantakan, aku juga anak daddy, makanya meja aku juga berantakan, punya sifat yang sama, maksud Karissa. Sialat nggak, saudara? Jadi sementara saya menyiapkan khotbah tentang jejak-jejak kaki orang tua itu, saya teringat akan urusan yang tadi saya ceritakan. Karissa bilang mejanya berantakan karena meja Dedi berantakan. Waduh, jadi saya sadar diri, saya benahi meja supaya meskipun belum terlalu rapi, tapi lain kali kalau Karissa lihat, meja Dedi sekarang sudah rapi, lebih rapi, dan kebiasaan buruk bisa diganti, tidak harus terus-menerus begitu dan dianggap sebagai DNA yang harus dia warisi dari saya. Saudara-saudara, saya pikir kita orang tua memang perlu menjadi panutan atau teladan buat anak-anak kita. Minggu lalu, dalam perayaan Father's Day, semua bapak mendapat bingkisan, bukan? Satu keramik, ada kutipan ayat Amsal 22 ayat 6, didiklah seorang muda permulaan jalannya yang patut, pada waktu tuanya dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Lalu untuk ayah yang sempat anak-anaknya ada di sini atau masih kecil-kecil, keramiknya itu ada stempel telapak kaki. Telapak kaki dari anak-anak. Tapi maksudnya supaya kita para ayah diingatkan bahwa jejak-jejak kaki kita itu mempunyai arti yang penting untuk anak-anak kita, dan kita harus hati-hati di sana. Footprints memang penting. Di suatu malam yang bersalju, seorang ayah yang kesepian dan kedinginan di malam hari sudah pesan kepada anak-anaknya, diam-diam di rumah ya, jangan ada yang keluar. Lalu dia sendiri pergi ke bar untuk minum-minum. Sementara dia sedang bersantai di klub malam itu, dia kaget karena ada anak kecil yang gelendot di belakang dia. Waktu dia nengok, ternyata itu anaknya sendiri. Dia bilang, dengan siapa kamu kesini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Lalu anak itu bilang, aku pergi sampai ke sini mengikuti telapak sepatu Dedi di atas salju. Jadi ayahnya sudah pesan anak, kamu tidak boleh keluar. Tapi dia sendiri keluar, dan anaknya sampai ke tempat dia pergi karena anaknya mengikuti jejak-jejak kaki orang tuanya. Saudara, apa maksud jejak-jejak kaki orang tua? Tentu kita mengerti itu adalah teladan. Jejak-jejak kaki orang tua adalah teladan. Kita perlu memperhatikan jejak-jejak kaki kita. Kita memberikan teladan. Untuk apa? Untuk sasaran apa? Apa yang hendak kita capai melalui jejak-jejak kaki yang kita tinggalkan? Saudara, saya pikir kita setiap orang tua lazim atau maklum kalau mempunyai cita-cita untuk hari depan anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita mempunyai future, mempunyai hari depan yang baik, kalau bisa lebih baik dari kita, dan sukses. Oleh sebab itu kita umumnya orang tua mau anak-anak kita rajin belajar, dan kita membekali dia dengan berbagai kemampuan. Sudah pulang sekolah, anak masih pergi les ini,
Les matematika, les balet, les musik, les berenang, les golf, segala macam les kecuali les kuda. Kita mau anak kita dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan ilmu. Dan demi hari depan anak kita, kita sebagai orang tua rela memberikan dukungan apapun. Kita menyediakan biaya untuk hari depan mereka. Kita menyiapkan tabungan dan sebagainya. Saudara, pertanyaan kita yang perlu kita pikirkan, apakah ilmu dan harta itu cukup untuk menyiapkan hari depan mereka? Hari depan yang baik dan sukses, kita katakan. Apa yang kita bayangkan dengan baik dan sukses itu? Apakah kita memahami bahwa sukses itu bukan hanya mencapai gelar akademis? Dan sukses itu bukan hanya berhasil dalam bisnis dan mendapat pekerjaan serta income yang bagus. Coba pikirkan, apa gunanya seorang anak atau anak kita sukses dalam pekerjaan dan keuangan kalau dia tidak menikmati damai sejahtera dalam hidupnya? Kalau dia berantakan dalam kehidupan cinta dan keluarganya, apakah itu sudah sukses? Kita tahu hidup itu harus dimiliki secara utuh, bukan cuma sukses dalam bidang tertentu tapi gagal di bidang yang lain. Kita perlu suatu sukses dan kebahagiaan yang holistik, istilahnya, yang utuh menyeluruh. Bagaimanakah meninggalkan jejak-jejak kaki yang membawa anak-anak kita nanti ke dalam kehidupan yang sukses, bahagia secara utuh menyeluruh? Saudaraku, kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang tadi kita dengar, itu adalah tulisan Rasul Paulus berupa surat kepada seorang yang bernama Timotius. Ini adalah surat, boleh dikatakan surat terakhir yang Paulus tulis menjelang ajalnya. Jadi Paulus sudah melihat, bukan karena dia sakit, tapi karena situasi yang dia hadapi. Dia menghadap kaisar untuk naik apel, naik banding untuk perkaranya, dan dia tahu kaisar itu tidak akan mengambil keputusan yang adil buat dia, dan Paulus tahu bahwa dia akan dihukum mati. Dan dia menyempatkan tulis surat kepada Timotius. Kalau saudara membaca pendahuluan surat ini, saya bacakan. Paulus bilang begini: dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius. Dan dia memanggil Timotius sebagai anakku yang kekasih. Jadi, dari surat ini kita mau belajar bagaimanakah orang tua perlu mewarisi jejak-jejak kaki untuk anaknya. Sebab Paulus meskipun dia tidak menikah, dan tentu saja dia tidak memiliki seorang pun anak, tapi dia menyikapi Timotius sebagai anaknya. Karena Timotius adalah anak didiknya, muridnya, yang kemudian diberikan kepercayaan untuk melanjutkan pekerjaan dan pelayanan Rasul Paulus. Paulus memberikan wejangan-wejangan kepada Timotius. Dan saudara perhatikan, ketika Paulus memberikan wejangan dan pesan-pesan kepada Timotius, ibarat dia meninggalkan jejak-jejak kaki untuk Timotius, yang Paulus perhatikan adalah urusan-urusan rohani. Perhatikan ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya hendak bacakan ulang buat saudara. Bila saudara mempunyai Alkitab yang bisa dapat saudara langsung buka, silakan saudara buka ayat pasal yang pertama ini, ayat ketiga dan keempat serta kelima. Demikian saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Saudara perhatikan, Paulus sendiri mengingat jejak-jejak kaki yang dulu diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan Paulus ada di dalam perjalanan mengikuti
jejak-jejak kaki itu, yaitu dia melayani Allah seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Saya lanjutkan. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, di dalam grandmamu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, Paulus ketika dia menuliskan surat yang terakhir ini kepada Timotius, dia hendak mengingatkan Timotius bahwa jejak-jejak kaki yang Paulus tinggalkan, yang penting itu adalah urusan iman dan kerohanian. Lalu dia mengingatkan Timotius, kamu memiliki iman itu. Mengapa Timotius bisa menjadi orang kepercayaan Paulus? Bukan hanya karena dia menjadi seorang murid yang rajin belajar pada Paulus, tapi karena Timotius itu memiliki iman, dan iman yang Timotius punya itu adalah iman yang dia warisi. Dari siapa? Dari mamanya. Timotius ini anak campuran. Maksud saya anak campuran itu begini, mamanya itu orang Yahudi, tapi papanya itu orang Yunani. Jadi papanya bukan orang percaya, tapi mamanya adalah orang yang mengenal Allah. Lalu mamanya memelihara iman itu dan mewariskan iman itu kepada Timotius. Sedangkan ibunya sendiri, sang mama ini, dari mana memiliki iman? Paulus memberitahukan bahwa itu dia warisi dari omanya, dari mamanya, jadi dari omanya Timotius, yaitu Lois. Jadi saudara lihat ada warisan turun-temurun, yaitu iman. Kalau boleh kita orang tua ingin mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak kita, kita mau mewariskan harta. Kalau kita punya tanah, kita bagi dengan adil kepada beberapa anak. Tetapi tidak setiap orang tua bisa mewariskan harta benda kepada anak cucunya. Namun setiap orang tua beriman, setiap orang tua Kristen dapat dan malah dipanggil untuk melaksanakan tugas yang mulia, yaitu mewariskan iman kepada anak cucu kita. Mengapa saudara-saudara Paulus melakukan hal ini? Sebab Paulus sangat mengerti bahwa manusia baru bisa hidup dengan bahagia utuh menyeluruh bila dia mengikuti hukum-hukum Allah. Paulus sangat percaya dan selalu yakin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang baik, termasuk alam semesta, isinya, dan manusia ini. Orang sering berkata mengenai hukum alam, tapi sebetulnya hukum alam itu adalah hukum Allah untuk alam semesta ini. Tidak ada hukum alam yang berdiri sendiri. Hukum alam itu ada karena Allah menetapkannya untuk alam semesta. Bagaimana planet-planet ini beredar, dengan jarak berapa satu planet dengan planet yang lain, berapa jarak matahari ke bumi, jarak bulan ke bumi, semua itu Allah sudah tetapkan. Jikalau hukum alam itu yang Allah tetapkan dilanggar oleh manusia, pasti akan mengakibatkan dampak-dampak yang merugikan. Dan demikian juga untuk manusia, Allah menetapkan hukum-hukum tertentu. Sulaiman, raja yang bijaksana itu menyelidiki apa sih sebetulnya yang paling perlu untuk manusia. Dia menyelidiki dari segala segi, dia mencoba berbagai perkara. Tetapi kesimpulannya di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, dia berkata, akhirnya kesimpulannya yang perlu buat manusia adalah takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Jikalau kita melanggar,
kita pasti akan mengalami akibat. Sama seperti kalau hukum alam itu dilanggar. Saudara, hari-hari ini kita tahu cuaca itu menjadi kacau. Musim sudah tidak teratur lagi. Bulan Februari masih winter, tapi bunga-bunga sudah bersemi. Itu tandanya musim itu sudah kacau. Kita sekarang mengalami kekeringan yang dahsyat. Di bagian state yang lain, malah di sana banjir luar biasa. Kacau sekali. Karena apa? Karena bumi kita sudah tidak lagi teratur akibat hukum alam dilanggar. Manusia yang serakah membabat hutan sembarangan saja. Padahal hutan itu, hutan tropis, adalah untuk mengatur keseimbangan iklim. Akhirnya atmosfer rusak. Saya bukan seorang saintis, tapi saudara bisa membaca sendiri bahwa karena urusan-urusan itu memang bumi kita ini sudah semakin panas. Akhirnya salju di kutub pun mencair. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Mimi bersama dengan Huchen sekeluarga pergi cruising ke Alaska. Pulang saya tanya Mama, banyak salju ya Mama? Mama bilang, enggak tuh katanya. 17 tahun yang lalu Mama pergi, banyak salju. Tapi kali ini pergi, katanya sudah kurang atau seperti tidak ada lagi. Saudara, para ilmuwan sudah khawatir karena salju di kutub mencair. Dan baru-baru ini saya mendengar di news, permukaan laut akan naik. Dalam beberapa tahun ke depan, kota-kota dan pabrik-pabrik dan bisnis di pinggir pantai itu akan mengalami masalah besar karena permukaan laut ini naik. Mengapa saudara-saudara? Itu semua kalau jujur diakui mulainya ujung pangkalnya karena hukum alam yang diganggu. Artinya hukum Allah, hukum alam semesta ini diotak-atik sembarangan saja oleh manusia. Dan demikian juga kalau kehidupan kita manusiawi tidak diatur menurut yang Allah tetapkan, atau kita memberontak terhadap ketetapan tersebut karena orang-orang tidak percaya ada Allah, tidak perlu ada Dia. Marilah kita mengatur hidup kita sendiri, cepat atau lambat manusia akan menuai bencananya. Itu sudah pasti. Tapi sekarang belum kelihatan. Paulus tahu kebenaran ini. Oleh sebab itu dia berpesan kepada Timotius, yang terpenting adalah memelihara imanmu dan kesetiaanmu kepada Allah. Saudara, ketika kita memikirkan jejak-jejak kaki apa yang perlu kita wariskan untuk anak-anak kita, marilah kita ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu bukan cuma urusan perut, bukan hanya karena konteksnya Tuhan itu sedang lapar karena dia berpuasa 40 hari 40 malam, lalu iblis mencobai dia untuk mengubah batu-batu menjadi roti, lalu Tuhan menjawab dengan itu. Tapi lebih dalam lagi yang Tuhan Yesus mau katakan adalah manusia hidup bukan hanya karena kecukupan materi dan kesejahteraan sosial semata-mata. Ada orang-orang yang merasa diri pintar lalu berteori bahwa manusia itu tidak perlu agama, tidak perlu Allah. Yang perlu itu pendidikan, ilmu, dan kesejahteraan sosial, keadilan sosial, maka semuanya akan beres. Ketika manusia semakin maju dan semakin pandai, teori ini dikumandangkan. Zaman sekarang kita tahu manusia sudah terbukti luar biasa pandai dan cerdasnya. Tetapi apakah kecerdasan manusia, kepandaian dan syarat ilmunya menyelesaikan persoalan-persoalan manusia? Kita tahu zaman saat ini, zaman sekarang, manusia lebih penuh dengan masalah daripada zaman-zaman yang lampau ketika teknologi dan kepandaian manusia belum secanggih sekarang. Kalau kita sempat bercakap-cakap dengan orang-orang tua usia 80-an, usia 70-an, kita boleh tanya, bagaimanakah ketika mereka
muda zaman yang lampau, mereka akan bercerita bahwa banyak hal jauh lebih baik pada saat-saat itu daripada ketika sekarang kemajuan sudah luar biasa seperti ini. Saudara, itu membuktikan bahwa ketika kita tidak menuruti hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk kehidupan manusia, kita akan mengalami banyak keruwetan. Kita perlu memikirkan bagaimana mewariskan iman kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan menghadapi zaman yang lebih ruwet lagi daripada kita orang dewasa menghadapinya sekarang. Kita yang hidup di sini tahu keputusan Supreme Court beberapa hari yang lalu dirayakan begitu meriah, tapi sebagai orang beriman kita tahu cepat atau lambat akan ada banyak masalah yang ruwet, lebih memusingkan lagi. Saudara-saudara, anak-anak kita akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan itu. Mereka yang merayakan tidak mengerti sebetulnya apa yang mereka lakukan. Selalu saja manusia menimbulkan bencana untuk dirinya sendiri. Pada waktu mereka memutuskan, mengambil keputusan dan melaksanakan hal-hal itu, mereka menganggap sebagai suatu kemajuan, sebagai suatu hal yang mereka idamkan, begitu menggembirakan. Tapi tidak lama kemudian mereka menghadapi kepusingan-kepusingan. Singapura beberapa dekade yang lalu menyelenggarakan KB luar biasa. Dan banyak anak mudanya yang tidak kepingin punya anak. Menikah tapi tidak mau punya anak. Mereka bilang punya anak itu repot, biaya besar, kita mau hidup santai dan menikmati hidup. Dan pemerintah juga mendukung. Tapi sekarang pemerintah Singapura sudah pusing kepala luar biasa. Karena yang sisa adalah generasi tua. Tidak ada generasi penerus. Mereka kekurangan anak-anak muda. Sampai mereka impor anak-anak muda yang pintar-pintar. Diberikan insentif, diberikan segala jaminan hidup dengan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan green card di Singapura. Karena apa? Singapura kekurangan generasi penerus. Ketika dulu mereka melaksanakan teori KB yang luar biasa ketatnya seperti itu, mereka tidak membayangkan akan menuai akibat seperti yang terjadi sekarang. Tiongkok juga sudah mengalaminya. Dulu mereka mencanangkan 1 anak sudah cukup. Sekarang mereka tahu mereka mengalami kesulitan juga. Saudara-saudara, begitulah sedikit contoh yang hendak saya ungkapkan. Juga mengenai gerakan LGBTI. Akan ada apakah yang dituai kemudian hari? Kita belum bisa membayangkan. Tadi siang Ibu Ratna bicara secara praktis sebagai seorang wanita. Dia bilang karena sekarang gerakan itu sudah dilegalisir, sudah menjadi sah, semua orang harus toleran. Bagaimana mengenai kamar kecil di tempat-tempat umum? Setiap orang yang merasa dirinya wanita, meskipun dia sebetulnya bukan wanita, berarti boleh masuk ke kamar kecil wanita, bukan? Dan sebaliknya, yang merasa diri laki-laki boleh masuk ke kamar kecil laki-laki. Terutama akan menjadi pusing adalah kalau yang merasa diri wanita, padahal bukan, lalu masuk ke kamar kecil wanita. Saudara mau usir dia? Itu akan menjadi masalah. Tapi itu juga menjadi masalah buat banyak orang lain. Bagaimana itu dipecahkan? Kalau disediakan kamar kecil khusus, mereka juga tersinggung. Dibilang, oh, kamu menganggap aku ini lain dari kamu. Mereka tidak terima. Semuanya harus equal. Bagaimanakah equal untuk hal-hal yang sebetulnya berbeda pada dasarnya? Itu cuma soal perkara yang sangat sederhana sekali. Belum urusan-urusan yang lain. Jangan sembarangan mengatakan, oh itu nggak apa-apa. Pikirkanlah sungguh-sungguh masa-masa. Apakah kalau saudara punya anak, saudara mau anak saudara menikah dengan sejenis, lalu kemudian nanti mendapat cucu dari yang diadopsi? Kalau anak kita menikah
Memang mereka tidak bisa punya anak karena mengalami suatu kondisi yang khusus. Oke, mereka mengadopsi anak. Kita pun menerima itu seperti cucu kita sendiri. Tapi kalau sebetulnya mereka itu wajar-wajar saja dan bisa memiliki anak, mengapa harus menerima cucu sebagai cucu yang diadopsi? Kita mau ada garis keturunan dari darah daging kita sendiri, bukan? Saudara, ini bukan suatu perkara yang kecil. Meskipun hari ini katakan tidak boleh menyerang dan sebagainya, saya tidak menyerang. Saya berbicara dengan sesuatu yang objektif dan dalam kebebasan untuk berbicara. Marilah kita berpikir baik-baik mengenai hal tersebut. Iman perlu diwariskan. Itu adalah hukum yang Allah tetapkan. Dan iman diwariskan oleh orang tua, tidak bisa diwakilkan sebetulnya pada prinsipnya. Banyak orang tua cuma pusing dengan urusan bagaimana dia mencari nafkah, menyediakan segala kebutuhan, lalu untuk urusan pendidikan rohani anak, kita sekolahkan saja ke sekolah Kristen. Hari Minggu kita titipkan ke sekolah Minggu. Tetapi sesungguhnya tetap anak belajar yang terdekat dan tercepat adalah dari orang tuanya sendiri. Apakah saudara bisa mengaminkan? Dia melihat kita. Hal yang praktis saja. Kalau kita mau dia rajin belajar, kita bilang, ayo kamu masuk kamar, belajar, kerjakan homeworkmu. Sementara kita tugaskan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kalau kita di dalam ruang tamu, santai nonton TV, apakah dia bisa terima kenyataan itu? Seorang ayah dan ibu yang baik, waktu anak jam belajar, orang tua juga ambil buku, dia juga belajar. Dia membaca, untuk membekali dirinya menambah ilmu. Maka anak lihat, papa juga belajar, maka wajar kalau dia juga belajar. Tapi kalau anak kita suruh belajar, kita sendiri santai-santai terus nonton opera sabun di sana, tentu anak-anak kita juga di dalam kamarnya akan melakukan hal-hal yang lain. Minggu lalu pendeta David berseloroh dengan sebuah kisah seorang anak yang disuruh ke sekolah minggu dan orang memuji dia, wah ayahmu baik sekali ya, suruh kamu ke sekolah minggu. No, kata si anak, dia tidak baik. Kenapa? Sebab sebetulnya dia janji aku pergi mancing hari ini, dan dia suruh aku sekarang ke sekolah minggu. Kenapa? Karena temannya mau ikut mancing dan tidak ada tempat buat aku. Jadi dia pergi mancing, tapi aku disuruh ke gereja. Saudara lihat, anak itu tidak bisa terima kenyataan tersebut. Kalau kita ingin memiliki anak yang mewarisi iman, tetap dekat kepada Tuhan di tengah zaman yang susah seperti ini, nanti dia pergi ke college, dia pergi kuliah jauh dari kita, dan kita mau dia imannya tidak luntur, dia tidak ikut dengan anak-anak gaul yang gak karu-karuan, dia tetap bersedia kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini kita tidak memberikan teladan bagaimana beriman kepada Tuhan. Kita tidak memberikan teladan dan jejak kaki yang baik, bagaimana menyikapi dan menghormati hari perhentian, hari untuk beribadah. Kita isi hari ibadah dengan hari-hari dengan acara lain. Kalau anak-anak kita lihat hal seperti itu, bagaimana dia bisa respect juga tetap menyucikan, menguduskan hari yang sebetulnya hanya buat Tuhan. Saudara, kita perlu meninggalkan jejak-jejak kaki yang kita tahu kalau anak kita menapak di atasnya, dia juga berada on the right track, di jalur yang benar, dan akan berbahagia secara utuh dan menyeluruh. Dalam rangka menyiapkan khotbah ini, saya timbul satu pemikiran. Lalu saya mau selidiki, mengapa universitas yang terkenal seperti Harvard, Yale, Princeton sekarang menjadi universitas yang liberal, di dalamnya sarang ateis yang justru menjadi produsen segala falsafah yang menyesatkan kehidupan moral spiritual. Padahal saudara, universitas tersebut dulunya awal mulanya didirikan oleh orang-orang Kristen yang cinta Tuhan. Harvard adalah nama seorang pendeta. Yale didirikan oleh kelompok yang sangat mencintai Tuhan juga. Demikian juga Princeton. Mengapa semuanya bergeser sedemikian drastis?
saya membaca artikel-artikel tentang hal ini. Dan kesimpulannya, saya menyimpulkan, karena ketika pada mulanya cita-citanya begitu bagus, kita mendirikan Universitas Kristen supaya orang-orang makin mengenal Tuhan dan setia kepada Tuhan, dan Injil dapat disebarkan. Tetapi ketika itu diselenggarakan, nilai-nilainya bergeser. Yang dibanggakan bukan hal-hal rohani, tetapi kecerdasan, prestasi ilmuwan, itu yang ditonjolkan. Dan kemudian outputnya, kedudukan di dalam masyarakat, sukses dalam bisnis dan usaha. Karena kecerdasan tersebut, akhirnya iman hilang, tidak diwariskan. Malah orang-orang yang merasa diri pintar itu, mereka mengeluarkan teori-teori yang kemudian membuang Alkitab, menolak Tuhan, tidak mengakui penciptaan, dan menggalakkan pengajaran mengenai teori evolusi dan lain sebagainya. Hari-hari ini, universitas-universitas yang dulunya didirikan oleh orang-orang cinta Tuhan, sekarang menjadi sarang yang memproduk semua ajaran-ajaran yang menghasilkan gerakan-gerakan yang tidak karu-karuan pada hari ini, termasuk yang baru-baru ini dirayakan. Untuk lebih jelas, saudara boleh sendiri mempelajari hal ini. Jadi saudara, yang saya mau katakan adalah, waspadalah, zaman kita sudah semakin diam. Dan Paulus menasihatkan Timotius, wariskanlah ajaran-ajaran yang konservatif. Seringkali kita alergi dengan perkataan konservatif. Kita anggap itu artinya kolot, ketinggalan zaman. Tapi sebetulnya konservatif adalah suatu kata yang positif sekali, yang conserve sesuatu nilai-nilai yang benar dan bermutu. Kita percaya akan ortodoksi, akan ajaran yang lurus, dan kita mau itu dipertahankan. Cara bisa berubah, bentuk bisa semakin canggih, tetapi isi tetap selalu yang asli. Isi tetap yang sama seperti yang purba. Itu artinya konservatif. Karena apa? Karena yang isinya itu adalah yang benar, yang asli, yang benar. Kita harus belajar mempertahankan yang benar di tengah segala perubahan, di tengah segala yang namanya kemajuan, di tengah segala yang namanya baru, tanpa kita membuang yang lama, kalau itu adalah sesuatu yang benar dan perlu dipertahankan. Marilah saudara, di tengah zaman yang penuh dengan berbagai perubahan ini, sebagai umat beriman, kita meninggalkan jejak-jejak kaki yang asli, yang benar, yang orisinil menurut Tuhan, supaya anak-anak kita mengikuti jejak kaki kita, dan mereka pun menjadi generasi penerus yang rohani, tetap cinta Tuhan, tetap hormat kepada Tuhan, dan tidak hanyut di dalam arus zaman yang menyesatkan. Tuhan memberkati firman. Amin.